Oke, selamat malam, salam jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai missing data atau data hilang, masih dalam hubungannya dengan model RAS. Nah, video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya beberapa hari yang lalu, atau mungkin kemarin ya. Jadi kemarin saya memiliki pengalaman, ada seorang teman yang meminta bantuan untuk melihat datanya ya. Nah, ternyata data yang ia miliki itu ada missing datanya atau data yang hilang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data hilang? Nah, missing data atau data hilang ini itu adalah data yang hilang ya, yang disebabkan oleh responden tidak bisa menjawab soal atau item, atau mungkin lupa menjawab soal tersebut, atau karena mungkin waktu yang tidak cukup untuk menjawab soal itu. Jadi mungkin ada beberapa tes itu kan mengharuskan kita menjawab soal itu dengan batas waktu. Nah, bisa terjadi ternyata ada responden atau person yang tidak bisa menjawab soal karena keterbatasan waktu. Nah, seandainya data ini ingin kita analisis ya menggunakan model RAS ya. Nah, apakah data hilang ini kita isi dengan nilai 0 atau dihilangkan? Nah, kasus dari teman saya ini, data yang hilang tadi dia isikan dengan nilai 0. Nah, kita akan melihat apa jadinya kalau misalnya data hilang itu kita isi dengan nilai nilai 0, atau misalnya kita kosongkan. Mari kita lihat. Nah, di sini saya memiliki data ya. Nah, data ini terdiri dari 8 soal esai ya. Lalu dijawab oleh 31 responden. Nah, data yang hilang atau missing itu terjadi pada responden nomor 015. Bisa terlihat di sini responden nomor 015. Nah, itu dia tidak mengisi semuanya. Semua soal tidak dia isi ya, tidak dia jawab. Jadi kita kasih dia 0, nilai 0. Lalu responden dengan nomor 027. Nah, itu ada 4 soal yang dia tidak bisa menjawab, lalu kita isi dengan 0. Nah, jadi kita akan samakan ini dengan contoh tadi ya, contoh data dari teman saya yang dia isi dengan missing data tadi dia isi dengan nilai 0. Nah, lalu data ini kita analisis menggunakan WinStep ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat pada variabel mapnya. Nah, pada variabel mapnya, nah, tadi kita lihat bahwa person dengan nomor 015 dan 027 itu memiliki data yang hilang. Nah, kita lihat di sini di person map ini, person nomor 015 dan person nomor 027 itu masuk dalam person yang outlier. Nah, masuk di dalam person yang outlier. Kita lihat ya, person ini berada di bawah dari T ya, sehingga dikatakan person 027 dengan person 015 yang memiliki skor 0 tadi itu adalah person yang outlier. Sekarang kita lihat apakah person 027 ini dan 015 ini misfit atau tidak. Kita lihat pada tabel ini, tabel misfit order. Nah, ternyata person 027 yang tadi memiliki 4 missing data yang diisi dengan nilai 0, itu ternyata dia misfit ya. Dia misfit. Kita lihat dia misfit. Kita lihat nilai MNSQ-nya itu 3,85. Itu sangat tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya itu kan kalau tidak salah 0,5 ya.
atau 1,5 batasnya. Lalu nilai ZSTD itu 3,46, sedangkan batasnya adalah 2,0. Sehingga bisa dikatakan version 027 ini adalah version yang misfit. Nah, lalu kita melihat dari data ini ternyata version 015 itu tidak masuk di dalam ini ya. Nah, ya, tidak masuk di dalam data ini. Ya, hal ini dikarenakan version itu dia adalah version yang outlier dan tidak mengisi semua soal. Akibatnya, kita tidak tahu informasi tentang kemampuannya, sehingga tidak bisa dianalisis. Makanya datanya itu tidak ada di dalam tabel ini. Nah, ini kalau misalnya datanya kita isi dengan nilai 0 ya, untuk missing datanya. Sekarang bagaimana kalau data yang missing tadi kita biarkan saja, dibiarkan kosong ya. Nah, jadi tadi data yang tadi itu saya gunakan lagi, tapi tanpa version 015. Jadi version 015 atau responden 015 tadi telah kita buang dari data, karena kan dia tidak mengisi semua soal. Jadi kita buang dari data, sehingga tinggal 30 responden, dan missing data pada responden 026. Nah, karena kita sudah membuang responden 015, sehingga responden yang tadinya 027 sekarang menjadi responden 026. Nah, responden 026 tadi atau 027 yang sebelumnya itu kan dia tidak mengisi 4 soal. Nah, di sebelumnya itu dia kita mengisinya dengan 0. Nah, sekarang kita biarkan kosong ya. Sekarang kita biarkan kosong seperti ini. Lalu kita analisis. Nah, hasil analisisnya ternyata di version mapnya ya, atau di write mapnya itu kita lihat bahwa version 026 yang tadinya version 027, setelah skor 0-nya kita hapus, lalu kita kosongkan ya, ternyata dia tidak masuk lagi pada version yang outlier. Kalau tadi kita lihat dia masuk di dalam version yang outlier, sekarang dia tidak masuk lagi pada version yang outlier. Nah, sekarang kita lihat apakah dia misfit juga atau tidak. Apakah dia masuk kepada version yang misfit? Nah, kita lihat di sini version 026 ya, yang tadinya 027, terlihat berkemungkinan tidak masuk version yang misfit. Mengapa seperti itu? Karena nilai STD-nya atau Z standarnya itu memenuhi kriteria. Kita lihat di sini nilai Z standarnya itu adalah 1,88. Itu di bawah dari standar yang seharusnya, yaitu adalah 2,0. Sehingga bisa kita katakan bahwa version ini berkemungkinan untuk tidak masuk di dalam version yang misfit dan bisa kita gunakan sebagai version untuk analisis data. Nah, mengapa seperti itu? Karena di dalam model RAS ini dia mampu memberikan prediksi ya, dan menghasilkan kemungkinan nilai terbaik dari data yang hilang ya, Nah, sehingga ketika kita menganalisis menggunakan model RAS dan memasukkan data ke dalam LeanStep untuk dianalisis, data yang hilang tadi itu kita isinya dengan atau kita biarkan saja kosong, tidak diisi dengan nilai 0. Mengapa? Karena nilai 0 itu bisa jadi juga merupakan suatu skala. Jadi 0 itu bisa jadi juga skala. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai 0 itu kan bisa jadi sebuah skala. Nah, sehingga hal paling baik adalah kita membiarkan saja data yang missing itu kosong ya, seperti itu. Oke, saya kira sekian dulu video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kita akan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.